Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ustazah berharap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, mata pelajaran SPDP, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi komik dan membuat sketsa komik dengan baik. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri komik dengan benar. 3. Siswa dapat membuat komik berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan dengan baik. 4. Siswa dapat mendeskripsikan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan benar. 5. Siswa dapat menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi dengan benar. 6. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 7. Siswa dapat menjelaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah anak-anak, marilah kita menuju pada materi hari ini. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah SPDP, yaitu pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ciri-ciri komik yaitu dibuat untuk menyampaikan cerita, proporsional, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami, dapat bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Langkah-langkah membuat komik. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Maka langkah-langkahnya yaitu menentukan tema dan judul komik. Selanjutnya membuat sketsa, kemudian memberikan tinta atau inking, memberikan warna coloring, membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pembuatan sketsa atau sketching. Setelah pembuatan sketsa, selanjutnya adalah pemberian tinta, inking, dan pewarnaan atau coloring pada sketsa. Yang terakhir, pemberian teks percakapan atau lettering. Materi yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia. Dampak positif yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya.
Dampak negatif, pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari keragaman suku bangsa, bahasa daerah yang beragam, keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik tradisional. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal. Yang ada di Sumatera adalah Pelabuhan Belawan, di daerah Lampung Bakahuni, di Banten Merak, di Jawa Timur Tanjung Perak, dan di Bali adalah Gilimanuk. Sedangkan bandar udara yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda terletak di Aceh, Adi Sucipto terletak di Yogyakarta, Soekarno-Hatta ada di Banten, Ngurah Rai terletak di Bali, dan Sentani terletak di Papua. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu materi ketiga, PPKN. Nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, yaitu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila kedua, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila keempat, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berdoa sebelum belajar di kelas. Itu termasuk sila ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk memahami materi hari ini, tugas kalian adalah kerjakanlah soal ayo berlatih pada halaman 62, nomor 1A sampai E. Yang kedua, kerjakanlah soal ayo berlatih pada halaman 68, nomor 1A sampai D. Demikian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.